Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ahlihi wa man wala. Thumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa Sejumpu Channel, alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran dan murojaah bahasa Arab kita. Kali ini alhamdulillah kita akan memasuki pelajaran yang ke-10, di mana pelajaran 10 ini kita akan belajar sedikit tentang domir. Apa itu domir? Domir adalah kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Yang pertama adalah domirul mutakallim, yaitu kata ganti orang pertama. Yang termasuk kata ganti orang pertama itu adalah ana, yang artinya saya, dan nahnu, yang artinya kami atau kita. Kemudian jenis domir yang kedua adalah domirul mukhatab, yaitu kata ganti orang kedua, yaitu yang diajak bicara. Nah, domir ini ada 6, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antuna. Sedangkan domir yang ketiga adalah domir ghaib, yaitu orang ketiga, orang yang dibicarakan. Domir-domirnya adalah huwa, humahum, hiya, humahunna. Ya, itulah macam-macam domir dan domir-domirnya. Nah, domir ini bukan hanya untuk kata ganti manusia, tapi bisa juga benda-benda yang tidak berakal seperti masjid atau hewan juga bisa digantikan dengan kata ganti. Sedangkan dilihat dari bisa bersambung atau tidak bersambungnya domir itu dengan kata lain, domir terbagi 2, yaitu domir munfasil, yaitu domir yang terpisah. Dia tidak bersambung dengan kata lain, seperti bersambung pada fiil atau huruf, dinamakan domir munfasil. Sedangkan domir yang bisa bersambung dengan huruf ataupun dengan isim ataupun dengan fiil disebutnya domir muttasil, yaitu domir yang bersambung. Baik, kita ke kitab, kita baca sedikit, nanti kita mencari mana domir munfasil, muttasil, dan sebagainya. Saya bacakan. Ad-darsul ashiru, pelajaran yang ke-10. Di sini ada percakapan antara Hamid dan Muhammad. Akan saya bacakan tanpa menyebutkan Hamid dan Muhammadnya, kita langsung ke percakapannya. Bismillah. Man anta, siapa kamu? Ana talibun bil jami'ati, saya mahasiswa di universitas. A'anta talibun jadidun, apakah kamu mahasiswa baru? Naam, ana talibun jadidun, ya, saya mahasiswa yang baru. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Hindi, saya dari India. Nah, anta, ana ini yang dikatakan domir munfasil karena dia tidak bersambung dengan kata lain. Dia berdiri sendiri, tidak bersambung. Kita lanjut. Mas muka, siapa namamu? Nah, di sini ka termasuk domir muttasil. Dia bersambung dengan isim, yaitu ismun dengan anta. Anta ketika dia bersambung dengan isim berubah jadi ka. Mas muka awalnya itu ismun, kemudian anta digabung menjadi idofa menjadi ismuka. Mas muka, siapa namamu? Ismi Muhammadun, namaku Muhammad. Ismi di situ berasal dari 2 isim, yaitu ismun dan ana. Ketika ana disandarkan kepada kata ismun, maka ananya berubah menjadi ya, yaitu ya mutakalim, menjadi ismi Muhammadun, namaku atau nama saya Muhammad. Itu adalah domir muttasil, ya, domir yang bersambung dengan isim. Kita lanjut. Waman hadal fatal ladzi ma'aka, dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Kita lihat di sini ma'aka, dia itu termasuk domir muttasil, dia bersambung dengan kata ma'a. Selanjutnya huwa zamili, dia temanku. Nah, ya di situ juga zamili ada ya, dia adalah ya mutakalim. Asalnya dia ana. Ana disandarkan ke zamilun berubah menjadi ya. Zamili, ya, ya-nya itu sebagai mudhofun ilaih. Nanti kita bahas di halaman berikutnya. Selanjutnya, ahwa aidon minal Hindi, apakah dia juga dari India? La huwa minal Yabani, tidak, dia dari Jepang.
Masmuhu, siapa namanya? Nah, masmuhu itu juga hu di situ adalah domir mutasil. Asalnya dia ismun tambah huwa. Huwa ketika berada di belakang, dia disandarkan kepada ismun, berubah menjadi hu. Ismuhu. Selanjutnya ismuhu Hamzatu, namanya Hamzah. Ma lugotuka ya Muhammadu, apa bahasamu wahai Muhammad? Di sini domir mutasilnya adalah ka. Anta ketika disandarkan ke isim berubah menjadi ka. Selanjutnya lugoti al-urdiyatu, bahasaku bahasa Urdu. Selanjutnya ahya lugotun sahlatun, apakah dia bahasa yang mudah? Baik, kita dapat hiya di sini. Kita telah dapat hiya dan huwa di pelajaran sebelumnya, dan dia termasuk domir munfasil karena dia tidak bersambung dengan kata lain. Selanjutnya na'am hiya lugotun sahlatun, iya dia bahasa yang mudah. Wa hamzatu ma lugotuhu, dan Hamzah apa bahasanya? Lugotuhul yabaniyatu, bahasanya bahasa Jepang. Wahia lugotun so'batun, dan dia bahasa yang sulit. Aina abuka ya Muhammadu, di mana bapakmu wahai Muhammad? Abi fil Kuwaiti, bapakku di Kuwait. Huwa tabibun syahirun, dia dokter yang terkenal. Wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Hiya aidan fil Kuwaiti, dia juga di Kuwait. Ma'a abi, bersama bapakku. Hiya mudarrisatun hunaka, dia seorang guru di sana. Adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu, apakah kamu telah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Nah, di sini kita temukan domir yang bersambung dengan fiil, yaitu fiil dahaba. Kita telah belajar di depan dahaba tanpa disambung dengan domir. Nah, ta di sini itu adalah domir mutasil dari anta. Dahaba, anta, jadi dahabta. Dijawab, na'am, dahabtu. Iya, saya telah pergi. Nah, tu di sini dia adalah domir juga, yaitu asalnya ana. Ana ketika bersambung dengan kata lain yaitu fiil di depannya berubah menjadi tu. Dahabtu, saya telah pergi. Wa zamiluka aina abuhu, dan temanmu di mana bapaknya? Abuhu fil Yabani, bapaknya di Jepang. Huwa tajirun kabirun, dia pedagang yang besar. Selanjutnya, alaka ahun ya Muhammadu, apakah kamu memiliki saudara wahai Muhammad? Naam, li akhun wahidun. Ya, saya memiliki satu orang saudara. Ismuhu Usamatu, namanya Usama. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati, dan dia bersamaku di sini di Madinah Munawwarah. Wali ukhtun wahidatun, dan saya memiliki satu saudari. Ismuha Zainabu, namanya Zainab. Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha, dan dia di Irak bersama suaminya. Zaujuha muhandisun, suaminya adalah seorang insinyur. Aindaka sayaratun ya akhi, apakah kamu memiliki mobil wahai saudaraku? La ma indi sayaratun, tidak, saya tidak memiliki mobil. Indi darrajatun, saya memiliki sepeda. Hamzatu indahu sayaratun, Hamzah dia memiliki mobil. Baik, setelah kita baca, selanjutnya kita masuk ke latihan. Tamarinu, latihan-latihan. Kita coba di latihan pertama. Di sini latihan pertama bisa kita jawab dengan jawaban kita sendiri bila kita ingin murojaah mufrodat yang kita miliki, atau bisa juga teman-teman atau pemirsa Sejumput Channel dengan berdasarkan hiwar atau percakapan yang tadi kita baca. Baik, kita coba. Soalnya adalah ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah soal-soal berikut.
Di nomor 1, masmuka, siapa namamu? Tadi saya katakan bisa dijawab berdasarkan bacaan yang tadi kita baca, atau kalau teman-teman mau belajar menggunakan mufrodat, bisa dijawab dengan jawaban sendiri. Sementara saya menggunakan dari percakapan. Jawabannya adalah ismi Muhammadun, nama saya Muhammad. Yang kedua, min aina anta, dari mana kamu? Di sini berarti dari mana tuh asalnya maksudnya ya. Ana minal Hindi, saya dari India. Di sini kita juga belajar cara menjawab pertanyaan. Jika ditanya anta, berarti jawabnya dengan ana. Begitu juga ketika ditanyakan dengan ka, berarti jawabannya dengan ya mutakalim. Masmuka, ismi Muhammadun, dengan ya mutakalim. Di nomor 3, ma lugotuka, apa bahasamu? Nah, di sini dijawab bukan ana lugotun, bukan, tapi lugoti. Di situ ada ya yang mutakalim, yaitu ya orang yang berbicara. Lugoti al-urdiyatu, bahasaku bahasa Urdu. Lanjut yang keempat, aina abuka, di mana bapakmu? Abi fil Kuwaiti, bapakku di Kuwait. Di nomor 5, aina ummuka, di mana ibumu? Ketika ditanya ka, berarti jawabannya dengan ya mutakalim. Ummuka, ibumu, di mana ibumu? Berarti jawabnya adalah ummi fil Kuwaiti aidon, ibuku juga di Kuwait. Di nomor 6, alaka akhun, apakah kamu memiliki saudara? Naam li akhun wahidun, ya, saya memiliki satu orang saudara. Di nomor 7-nya, alaka ukhtun, apakah kamu memiliki saudari? Naam li ukhtun wahidatun, ya, saya memiliki satu orang saudari. Selanjutnya di nomor 8, aindaka sayyaratun, apakah kamu memiliki mobil? Kita perhatikan ketika bertanya untuk yang berakal menggunakan la di sini ya. Nanti akan dibahas di halaman berikutnya. Ini sebagai mukadimah. Kemudian di nomor 8, ketika menanyakan benda yang tidak berakal, kepemilikan menggunakan inda. Aindaka sayyaratun, apakah kamu memiliki mobil? Di sini saya jawab la ma indi sayyaratun. Tidak, saya tidak memiliki mobil. Di nomor 9, aindaka darrajatun, apakah kamu memiliki sepeda? Kita jawab naam indi darrajatun, ya, saya memiliki sepeda. Kita lanjut di nomor 10, aindaka qalamun, apakah kamu memiliki pena? Naam indi qalamun, ya, saya memiliki pena. Selanjutnya di nomor 11, aindaka daftarun, apakah kamu memiliki buku tulis? La ma indi daftarun, tidak, saya tidak memiliki buku tulis. Selanjutnya di nomor 12, aabuka tajirun, apakah bapakmu seorang pedagang? Naam abi tajirun, ya, bapakku seorang pedagang. Di nomor 13, min aina Muhammadun, dari mana Muhammad? Muhammadun minal Hindi, atau jika kita ingin menjawab dengan domir, huwa minal Hindi, dia dari India. Di nomor 14, ma lugotuhu, apa bahasanya? Nyanya itu adalah dia seorang laki-laki. Kita jawab lugotuhu al-urdiyatu, bahasanya bahasa Urdu. Selanjutnya di nomor 15, aina abuhu, di mana bapaknya? Abuhu fil Kuwaiti, bapaknya di Kuwait. Selanjutnya di nomor 16, aina ummuhu, di mana ibunya? Ummuhu fil Kuwaiti aidon, ibunya juga di Kuwait. Selanjutnya di nomor 17, min aina Hamzatu, dari mana Hamzah? Maksudnya Hamzah berasal dari mana? Hamzatu minal Yabani, Hamzah dari Jepang.
Selanjutnya di nomor 18, ma lugotuhu, apa bahasanya? Lugotuhu al-yabaniyatu, bahasanya adalah bahasa Jepang. Di nomor 19, aina abuhu, di mana bapaknya? Abuhu fil yabani, bapaknya di Jepang. Selanjutnya di nomor 20, aina Zainabu, di mana Zainab? Kita jawab Zainabu fil Iraqi, Zainab di Irak. Selanjutnya di nomor 21, aina zaujuha, di mana suaminya? Kita jawab zaujuha fil Iraqi, suaminya di Irak. Selanjutnya di nomor terakhir di latihan pertama, azaujuha mudarrisun, apakah suaminya seorang guru? La huwa muhandisun, tidak atau bukan, dia adalah seorang insinyur. Demikian telah kita kerjakan latihan 1, kita lanjut ke latihan 2. Nah, di latihan 2 ini kita belajar menempatkan domir muttasil, yaitu domir yang bersambung. Domir bersambung itu maksudnya di depannya itu didahului kata lain, bisa dia huruf, bisa dia isim. Kita coba, perintahnya adalah do fil faraghi fi ma yali ad-domiro, itu ada dalam kurung hu dan ha. Letakkanlah di tempat yang kosong berikut ini domir hu atau ha. Hu dan ha itu asalnya dari huwa dan hiya. Huwa dan hiya termasuk domir munfasil, tapi ketika dia bersambung dengan isim, huwa menjadi hu, hiya menjadi ha. Kita coba kerjakan, insya Allah kita dapat pemahaman. Di nomor 1, hadhil bintu talibatun. Nah, ismu itu kan isim ya, dari kata ismun, dan setelahnya itu domir. Jadi caranya kita lihat al bintu itu muannas, berarti kata gantinya adalah hiya. Hiya ketika didahului oleh isim. Dengan kata lain, ketika domir itu menjadi mudhof ilaih, dia berubah menjadi ha, bukan hiya lagi. Jawabannya adalah hadhil bintu talibatun ismuha. Pilihannya di sini hanya 2, hu dan ha. Jawabannya adalah ha. Hadhil bintu talibatun ismuha Zainabu. Putri ini seorang siswa, namanya Zainabu. Yang kedua, Muhammadun tobibun wabnu, kita isi hu atau ha. Kita lihat Muhammad adalah mudzakkar, jadi kata gantinya huwa. Huwa di belakang berubah jadi hu. Muhammadun tobibun wabnuhu muhandisun. Muhammad seorang dokter, sedangkan putranya seorang insinyur. Di nomor 3, hadar rajulu tajirun kabirun ismuhu Abdullahi. Laki-laki ini adalah pedagang yang besar, namanya Abdullah. Di nomor 4, Aminatu fil gurfati wa ummuha fil matbahi. Aminah berada di kamar, sedangkan ibunya berada di dapur. Di nomor 5, Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Aisyah seorang dokter perempuan, dan saudarinya seorang perawat. Kemudian nomor 6, kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Telah keluar Muhammad dari kelas dan telah keluar bersamanya temannya. Baik, telah selesai kita mengerjakan latihan 2. Nah, di sini di latihan 3 dan 4 kita diperintahkan untuk membuat soal-soal dan membuat jawabannya. Di sini kita belajar untuk membuat soal menanyakan kepemilikan dan bagaimana cara menjawabnya dengan jawaban yang negatif atau positif. Maksudnya dengan iya atau dengan tidak. Kita lihat di latihan 3 ini perintahnya hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Berikanlah 5 soal dan 5 jawaban seperti contoh berikut.
Di sini contohnya, aindaka qalamun, apakah kamu memiliki pena? Cara menjawabnya dengan na'am indi qalamun. Iya, saya memiliki pena. Dan perintahnya kita disuruh membuat 5 soal semacam ini. Misalkan saya buat aindaka baitun, apakah kamu memiliki rumah? Na'am indi baitun. Iya, saya memiliki rumah. Kemudian kita buat lagi aindaka daftarun, apakah kamu memiliki buku tulis? Na'am indi daftarun. Ya, saya memiliki buku tulis. Satu lagi saya buat contoh, aindaka mindilun, apakah kamu memiliki sapu tangan? Na'am indi mindilun. Ya, saya memiliki sapu tangan. Selanjutnya, mungkin teman-teman dan pemirsa Sejumput Channel bisa mencoba di rumah dengan pola dan contoh seperti ini. Baik, selanjutnya latihan 4 ini sama dengan latihan 3, hanya saja ini jawabannya dengan tidak, dengan la. Kita lihat perintahnya sama, hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal misalil ati. Datangkanlah atau berikanlah 5 soal-soal dan jawaban-jawaban seperti contoh berikut. Contohnya sama, aindaka qalamun, apakah kamu memiliki pena? Yang berbeda adalah cara menjawabnya dengan tidak, yaitu dengan la ma indi qalamun. Tidak, saya tidak memiliki pena. Saya coba 1 atau 2 contoh lagi. Aindaka baitun, apakah kamu memiliki rumah? La ma indi baitun. Tidak, saya tidak memiliki rumah. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa mengerjakan soal nomor 3 dan 4 untuk murojaah di rumah. Selanjutnya di bawah latihan keempat kita lihat di sini ada yang harus diperhatikan, yaitu bacaan ta'ammal ma yali, yang artinya perhatikanlah yang berikut ini. Kita perhatikan, di sini ada kata baitun, rumah. Di sebelah kanannya ada kata baiti. Ini masih termasuk idhofah. Kita belajar idhofah isim dhohir, isim yang nampak diidhofakan ke isim domir. Domir itu adalah kata ganti. Jadi ketika baitun diidhofakan ke domir ana, nah ana ini berubah menjadi ya, disebut ya mutakalim, ya yang berbicara. Baitun diidhofakan ke ana menjadi baiti, ya di situ ana. Di bawah kata baiti, di situ ada kata baituka. Baituka itu asalnya baitun diidhofakan ke domir anta, dia menjadi baituka. Jadi ketika isim zahir atau isim yang nampak diidhofakan ke domir, berarti itu bermakna kepemilikan. Seperti tadi baiti artinya rumahku, baituka rumahmu, baitun tambah anta baituka. Berarti anta ketika dia didahului isim, dia berubah menjadi ka, baituka. Baik, selanjutnya kita ke kiri ada kata baituha. Baituha dia adalah baitun diidhofakan ke domir hiya menjadi baituha. Hiya ketika didahului oleh isim menjadi baituha, rumahnya. Nya kembali ke seorang perempuan, ya. Kita ke bawahnya lagi ada kata baituhu. Baituhu di situ baitun diidhofakan ke huwa menjadi baituhu. Jadi baiti rumah saya, baituka rumahmu, baituha rumahnya, nya dia perempuan 1 orang, baituhu rumahnya dia laki-laki 1 orang. Dan ini bermakna kepemilikan. Baik, catatan sedikit di pelajaran terakhir di halaman 57 ini, ta'amal mayali, perhatikan yang berikut ini adalah tentang idhofah. Idhofah ke isim domir, yaitu isim dhohir yang nampak diidhofahkan ke isim domir, dan dia bermakna kepemilikan. Bila baitun diidhofahkan ke ana berubah menjadi ya, menjadi baiti, jadi kepemilikan rumahku. Jadi dalam bahasa Arab misalkan kita mau mengatakan rumahku, jangan baitun ana, tidak bisa. Ana berubah menjadi ya, baiti rumahku. Begitu juga anta, rumah kamu bukan baitun anta, tetapi baituka.
Begitu juga dengan domir-domir selanjutnya. Nanti akan ada latihan di halaman berikutnya untuk menambah pemahaman kita. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu murojaah kita. Insya Allah kita sambung lagi, tetap semangat. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.